secara keseluruhan dan menentukan kebijakan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, jaminan kualitas, peningkatan kualitas. 3. Dan TQM, Total Quality Management, adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan melalui kombinasi antara pencairan fakta praktis dan penyelesaian masalah dengan menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas, produktivitas, dan kinerja lain dalam perusahaan. Total Quality Management adalah sebuah filosofi yang melibatkan setiap pelaksanaan dalam organisasi atau usaha dalam sebuah usaha perbaikan secara terus-menerus untuk memperbaiki kualitas dan mencapai kepuasan pelanggan. Dari definisi TQM tersebut, ada 3 kunci utama, yaitu perbaikan terus-menerus, melibatkan seluruh anggota dalam organisasi, dan dan kepuasan pelanggan. Adanya karakteristik TQM, kehadiran TQM sebagai pengembangan baru menuntut komit jangka panjang dan perubahan total atas paradigma manajerial. Secara sederhana, paradigma dapat didirikan cara pandangnya dan cara berpikirnya. Secara umum, karakteristik TQM adalah sebagai berikut, yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas dan produk di mana-mana. Kemudian karakteristik TQM, yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua obsesi pada kualitas, komitmen ilmiah, kemudian yang ketiga pendekatan jangka panjang, teamwork, keempat perbaikan sistem secara berkesinambungan, yang kelima pendidikan dan pelatihan, yang keenam kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan yang terakhir adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Adapun metode TQM dengan menggunakan teknik PDCA atau Plan Do Check Actioni. Siklus PDCA ini efektif untuk 1. Membantu penerapan Kaizen atau proses perbaikan terus-menerus. Ketika siklus PDCA ini diulangi kembali, ia akan membuka kemungkinan untuk menemukan area baru yang perlu ditinggalkan. Kemudian kedua, mengidentifikasi solusi-solusi baru untuk meningkatkan proses berulang secara signifikan. Kemudian ketiga, membantu cakrawala yang lebih luas akan solusi masalah yang ada, mengujinya dan meningkatkan hasilnya dalam proses yang terkontrol sebelum diimplementasikan secara luas. Yang keempat, menghindari pemborosan sumber daya secara luas. Kemudian definisi Six Sigma. Six Sigma didefinisikan sebagai metode peningkatan proses bisnis yang bertujuan untuk menemukan dan mengurangi faktor-faktor penyebab kecacatan dan kesalahan, mengurangi waktu, siklus, dan biaya operasi, meningkatkan produktivitas, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, mencapai tingkat pemberdayagunaan aset lebih tinggi, secara mendapatkan hasil atas investasi yang lebih baik dari segi produksi maupun pelayanan. Six Sigma adalah salah satu cara yang fokus dalam meningkatkan kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan penjelasan dari kelompok 7 tentang TQM dan juga Six Sigma. Di sini tujuan dari Six Sigma adalah untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan mengurangi berbagai variasi proses yang merugikan, mereduksi kegagalan-kegagalan produk atau proses, menekan cacat-cacat produk, meningkatkan keuntungan, mendongkrak moral karyawan, dan meningkatkan kualitas produk pada tingkat yang maksimal. Untuk slide selanjutnya ada metode dari Six Sigma. Di sini terdiri dari yang pertama define, merupakan
merupakan langkah operasional pertama dalam program peningkatan kualitas Six Sigma, yaitu mendefinisikan tindakan-tindakan, action, dan juga plan yang harus dilakukan untuk melaksanakan peningkatan dari setiap tahap proses bisnis itu. Kedua ada measure, menilai masalah, kinerja, dan evaluasi sistem pengukuran. Tiga ada analisis, menganalisa efektivitas dan juga efisiensi proses demi mencapai suatu tujuan. Dan terakhir ada dikontrol, merupakan tahap operasional terakhir dalam proyek peningkatan kualitas. Kemudian ada istilah-istilah dalam Six Sigma. Itu terdiri dari 4 variasi. Yang pertama ada CTK, Critical to Quality. Kedua variasi. Ketiga cacat atau defect. Dan DPMO, Defect for Millions Opportunity. Untuk penjelasannya, yang pertama CTK itu merupakan atribut-atribut yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan juga kepuasan pelanggan. Yang kedua ada variasi, merupakan apa yang pelanggan lihat dan rasakan dalam proses transaksi antara pemasok dan juga pelanggan tersebut. Selanjutnya ada cacat atau defect, merupakan kegagalan suatu proses untuk memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan ukuran sesuai dengan spesifikasinya. Terakhir ada DPMO, Defect per Millions Opportunity. Di sini dijelaskan bahwa ukuran kegagalan dalam Six Sigma yang menunjukkan kegagalan per sejuta kesempatan. Terima kasih. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, kesimpulannya adalah manajemen kualitas sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena berdampak pada keberlangsungan hidup perusahaan di tengah masyarakat. Adanya manajemen kualitas adalah untuk menjaga kestabilan, mengatur dan mengendalikan mutu atau kualitas produk maupun jasa perusahaan agar kualitasnya dapat bertahan dengan baik bahkan meningkat dari sebelumnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.